Ya, shalom. Selamat berjumpa bagi kita semua. Saat ini kita masuk di dalam materi mata kuliah yaitu Pendidikan Agama Kristen Pak Remaja ya, untuk remaja. Nah, saya Pendeta Kingson Parhusi STH MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah ini di Institut Agama Kristen Renatus Pematang Siantar. Nah, di pendahuluan pendidikan agama dalam Alkitab. Nah, pendidikan agama mulai ketika agama sendiri mulai muncul dalam hidup manusia. Tiap-tiap agama di dunia ini mempunyai sistem pendidikan sendiri-sendiri, entah bagaimanapun isi, cara dan bentuk pendidikan itu. Namun pasti ada. Setiap agama merasa perlu mengajar anak-anak muda tentang kepercayaan, adat istiadat dan bukti dan kebaktian agama itu sendiri. Sebelum mereka dapat ditabiskan menjadi anggota penuh dari persekutuan agama itu, wajiblah mereka diajar dan dilatih dalam segala teori dan praktik agamanya itu. Demikian pula tuntutan agama terhadap orang-orang yang hendak masuk dari luar. Siapa yang memeluk agama yang baru, tentu saja ia diwajibkan mempelajari pokok-pokok kepercayaan, adat, kebiasaan agama itu terlebih dahulu. Sebelum mereka Pendidikan agama Kristen berpangkal pada persekutuan umat Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Jadi pada hakikatnya dasarnya sudah terdapat dalam sejarah suci purbakala. Jadi Pak itu mulai dengan terpanggilnya Abraham menjadi nenek moyang umat pilihan Tuhan. Bahkan Pak berpokok pada Allah sendiri, karena Allah yang menjadi pendidik agung bagi umatnya. Oleh sebab itu, untuk menemukan akar-akar dari Pak itu, haruslah menggali dalam Alkitab, tempat Tuhan menyatakan rahasia keselamatan kepada bangsa Israel. Nah, Alkitablah satu-satunya sumber pengetahuan kita mengenai rancangan keselamatan itu, dan Alkitablah yang melukiskan dengan terang bagaimana wujud dan maksud pendidikan agama itu. Pada hakikatnya kebanyakan kita yang termuat dalam kitab suci itu dikarang dengan maksud untuk mengajar, mendidik para pembaca iman. Nah, Alkitablah satu-satunya sumber pengetahuan kita mengenai rancangan keselamatan. Nah, kita akan melihat pandangan pendidikan agama Kristen menurut Perjanjian Lama. Nah, sebab dari Perjanjian Lama lah dimulai pendidikan itu. Nah, dari sudut Perjanjian Lama, kita melihat dulu dari sisi bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang penuh misteri, kecil tapi kuat. Coba lihat ya. Tetapi walaupun mereka kecil tapi kuat, sedikit tapi menyebar ke seluruh dunia. Menyebar tapi kemurniannya terjaga. Kadang tidak bertanah air dan tak punya raja, tetapi selalu menonjol dan memberi pengaruh kuat kepada dunia. Dianiaya tapi bertahan, bahkan berkelimpahan. Bangsa yang memiliki identitas yang kuat. Nah, jadi dari sisi bangsa ini luar biasa menjadi teladan bagi kita, seperti kita tahu sejarahnya bagaimana bangsa Yahudi itu mulai dari Perjanjian Lama sampai kepada saat sekarang. Jadi bangsa Yahudi kan yang ada di bangsa-bangsa yang lain, ya mereka sangat menonjol dimanapun. Jadi dari sisi kebangsaan, mereka itu adalah bangsa yang penuh misteri, kecil tapi tetap kuat. Walaupun mereka diusahakan ya dibabat, tetapi mereka tetap merambat di mana-mana. Itulah kemisterian dan keluar biasaan dari bangsa Yahudi ini. Dari sisi agama, kita melihat pengaruh atau agama Judaisme itu mementingkan ketaatan pada hukum agama agar dijalankan dan penuh ketekunan. Kemurnian pengajarannya dijaga dari generasi ke generasi untuk memberi dasar yang teguh bagi setiap tingkah laku dan tindakan. Hukum agama sering diaplikasikan secara harafiah. Dari sisi agama, kita melihat pengaruh. Nah, dari sisi budaya, hebat sekali ya orang Yahudi itu mengesankan dalam budaya, yaitu perhatiannya pada pendidikan. Nah, pendidikan menjadi bagian yang paling utama dan terpenting dalam budaya Yahudi.
Semua bidang budaya diarahkan untuk menjadi tempat di mana mereka mendidik generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh yang besar. Objek utama dalam pendidikan mereka adalah mempelajari hukum Taurat. Nah, jadi orang Yahudi itu luar biasa. Sejak kecil mereka sudah dibina yang disebut dengan di sinagoge. Di sana mereka belajar hukum Taurat. Jadi hampir seluruh orang Yahudi itu sejak dari kecil mereka sudah mendapat pendidikan di sinagoge. Jadi budaya mereka itu budaya yang mengedepankan belajar kepada hukum Taurat. Nah, pendidikan agama dalam perjanjian lama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan agama Yahudi. Robert Bolke dalam buku Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktik Pendidikan Agama Kristen mengatakan, persekutuan Kristen mengambil dasar agama dari Yahudi selaku dasar iman Kristen. Secara umum orang-orang Kristen mengklaim seluruh perjanjian lama adalah sebagai warisan mereka atau warisan dari agama Yahudi. Nah, menurut perjanjian lama, pendidikan agama itu dapat digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu kejatuhan kerajaan Yehuda dan pembuangan kaum elitnya ke Babel. Dan yang kedua, mulai dengan pembuangan sampai ke permulaan gerakan Kristen. Hal itu baik karena ditinjau dari sisi historis, namun hal yang akan dibahas yaitu dari sisi keadaan pendidikan dalam perjanjian lama. Nah, bangsa Yahuda atau Yahudi secara umum menganut agama Yahudi, dikenal sebagai agama Judaisme. Agama Judaisme mementingkan ketaatan kepada hukum agama yang dijalankan dengan ketekunan penuh. Kemurniannya dijaga ketat dari generasi ke generasi berikutnya. Keketatan pendidikan itu membuat Israel memegang teguh sistem pendidikan itu dan dilakukan dari generasi ke generasi. Hal itu didukung oleh budaya Yahudi yang sangat menaruh perhatian pada pendidikan. Nah, pendidikan menjadi bagian yang paling utama dan terpenting dalam budaya Yahudi. Nah, saking pentingnya pendidikan itu di bangsa Yahudi, maka semua bidang budaya diarahkan untuk menjadi tempat di mana mereka mendidik generasi muda yang kelak akan memberi pengaruh yang besar. Sedang objek utama dalam pendidikan Yahudi sangat jelas. Objek pendidikan Yahudi adalah mempelajari hukum Taurat. Nah, saking pentingnya pendidikan itu di bangsa Yahudi, maka semua bidang budaya diarahkan. Bangsa Yahudi memiliki prinsip-prinsip pendidikan yang luar biasa. Nah, yang pertama, bahwa seluruh kebenaran adalah kebenaran Allah. Nah, mereka memahami ini dengan luar biasa. Jadi berdasarkan Kejadian 1 ayat 1, bahwa semua yang dijadikan Allah dari Allah yang terdiri dari wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, jadi berdasarkan prinsip kebenaran ini, bahwa mereka memahami bahwa supaya orang menyadari dan mengakui keberadaan Allah. Jadi di dalam alam, di dalam sejarah, dalam hati nurani manusia, Allah yang berdaulat. Nah, bahkan dalam tujuan wahyu secara khusus, supaya orang-orang menyadari dan mengakui keberadaan Allah di dalam alam itu sendiri, dalam sejarah, di dalam diri manusia. Jadi Allah lah yang sepenuhnya berdaulat. Itulah yang diajarkan oleh bangsa Yahudi. Nah, tidak ada perbedaan nilai antara duniawi dan rohani. Jadi semua ada di dalam wilayah Tuhan. Itu sebabnya orang Yahudi selalu menganggap bahwa seluruh hidupnya adalah suci. Nah, bahkan saya beberapa kali sering menyampaikan dalam khotbah, dalam pengajaran, bahwa sebenarnya tidak ada yang duniawi. Semua rohani. Karena di dalam wilayah Tuhanlah seluruhnya. Yang berikutnya, bahwa pendidikan berpusatkan pada Allah. Ini yang paling luar biasanya. Nah, fokus utama dalam pendidikan Yahudi adalah Jehovah. Nah, di dalam Habakuk 2:10, kegagalan campur tangan Allah adalah kegagalan bangsa. Jadi tidak ada buku lain selain Alkitab atau Taurat yang menjadi buku pegangannya dan yang dipelajari adalah tentang Allah dan karyanya. Jadi beda zaman sekarang ya. Kalau sekarang ini sudah jarang orang memegang Alkitab, sudah jarang orang membuka Alkitab. Nah, untuk itu kita akan masuk lebih dalam lagi nanti di pelajaran berikutnya. Nah, yang ketiga, pendidikan adalah kegiatan utama berintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bangsa Yahudi adalah bangsa
yang mempunyai sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, pendidikan mereka itu tidak hanya secara teori, tetapi menjadi kegiatan sehari-hari. Karena prinsip-prinsip itu diintegrasikan dalam cara hidup dan keagamaan. Jadi kita imamat, semua hukum tata cara hidup dan beragama ditulis. Nah, lalu di mana atau di mana saja orang-orang Yahudi melaksanakan pendidikan itu? Nah, kalau kita melihat di sini bahwa orang Yahudi itu secara terencana dan intensif, mereka membuat pendidikan itu terintegrasi dalam semua bidang kehidupan. Nah, yang pertama di rumah. Nah, pendidikan bagi seorang anak Yahudi bermula dari rumah dan dimulai berpangkal dari peran serta ibu seorang dari orang Yahudi. Tugas kewajiban ibu untuk menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga terkait erat sebagai tugas rohani. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan kekristenan sekarang, ada banyak keluarga Kristen yang tidak memperhatikan bahwa tugas rohani itu penting kepada anak-anak. Nah, jauh-jauh dari sebelum anak berhubungan dengan dunia luar dan pendidikan di sekolah dan atau sinagoge atau rumah ibadah, anak terlebih dahulu mendapat didikan dari ibunya sehingga ketika mereka menginjak remaja dan pemuda, ia sudah punya dasar yang bagus, dasar yang kuat. Nah, jauh-jauh dari sebelum anak berhubungan dengan dunia luar dan pendidikan di sekolah dan atau sinagoge atau rumah ibadah, dan mereka sebagai keluarga, mereka memerankan menanamkan yang pertama cinta sejarah, bangsa dan hari-hari peringatan. Jadi kalau bangsa Yahudi itu mereka eh, memiliki rasa cinta pada sejarah, perjuangan dan hari-hari peringatan yang khusus. Jadi mereka ini ya dalam hari-hari peringatan luar biasa. Nah, saya sendiri sudah melihatnya karena ketepatan saya sudah pernah ke Yerusalem dalam mengikuti uh, studi tour rohani. Jadi saya sudah melihat itu sendiri. Pada hari-hari tertentu mereka sangat mensakralkan hari-hari peringatan. Misalnya hari Pondok Daun. Nah, kemudian uh, mereka mengingat Paskah dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam rumah tangga keluarga Yahudi, peran ayah. Ayah adalah kepala rumah tangga dan imam dan memberikan sumbangan yang tak kalah pentingnya. Ia melanjutkan dasar pendidikan yang sudah diberikan ibu. Nah, jadi peranan ibu yang memberikan fondasi, ayah yang melanjutkan pembangunan di atasnya. Melalui pembacaan dengan menghafal ayat-ayat dan memberi penjelasan, menghubungkan anak dengan dunia luar, masyarakat, dan bangsa. Dan kemudian dalam hal upacara makan dan dengan keluarga di Yahudi itu luar biasa. Jadi upacara makan menjadi hal yang sakral. Seperti yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan ketika kamu makan. Nah, mereka membuat acara makan itu menjadi suasana yang baik dalam mendidik keluarga-keluarga di sana. Nah, yang kedua, tempat pendidikan bagi orang Yahudi itu di sekolah. Nah, jadi anak Yahudi dilatih di bawah pengawasan orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar untuk masa depannya, yaitu orang tua dan guru-guru. Nah, dan tugas utama guru itu adalah mengajarkan moral dan peraturan agama. Nah, jadi peraturan atau hukum menjadi tujuan utama dalam pendidikan agama di Yahudi. Nah, kemudian anak-anak di Yahudi itu satu-satunya buku yang dibaca sampai umur 10 tahun adalah Alkitab. Jadi hebat ya. Beda dengan bangsa kita. Beda dengan orang-orang kita. Jadi mereka sejak dasar, sejak dini sudah dibekali dengan pemahaman, dengan pengertian, dengan uh, iman kepada Alkitab. Bayangkan sampai usia 10 tahun, satu-satunya buku yang dibaca adalah Alkitab. Dan saya percaya mereka sudah bisa menghafalkan beberapa kitab-kitab itu. Karena apa? Karena sejak kecil. Nah, kemudian
Tidak ada bangsa yang menjunjung tinggi kedudukan guru seperti bangsa Yahudi. Luar biasa ya, menjunjung tinggi kedudukan guru itu. Nah, di bangsa Yahudi beda dengan kita. Walaupun kita ada lagu himne guru, terpujilah wahai engkau Bapak Ibu guru. Nah, tapi dalam hal menghormati, dalam hal menjunjung, saya kira masih kurang. Nah, kita masih perlu belajar kepada bangsa Yahudi bagaimana mereka ditanamkan rasa cinta, rasa menghormati dan menjunjung tinggi kedudukan seorang guru itu. Nah, kemudian paling sedikit anak Yahudi mendapat pendidikan formal 1 jam sehari. Nah, jadi pendidikan formal, apalagi membaca Alkitab ini, mereka ini menjadi pendidikan formal bagi bangsa Yahudi. Kemudian guru-guru Israel boleh disebut sebagai imam, orang pandai, nabi-nabi, guru-guru, dan lain-lain seperti misalnya Esra dan Musa. Mereka ini disebut guru di bangsa Israel. Nah, tempat yang ketiga atau sarana pendidikan bagi bangsa Yahudi adalah gereja atau disebut dengan rumah ibadah. Jadi anak remaja dan pemuda mendapat pendidikan utama di rumah-rumah ibadah atau disebut dengan sinagoge. Mereka diajarkan secara khusus sejarah, budaya, dan agama Yahudi yang berpusatkan pada peraturan hukum Taurat. Membaca menulis diajarkan kepada calon-calon guru karena kebanyakan petani. Nah, jadi sampai di sini pertemuan dalam materi yang pertama ini. Nanti kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua untuk meneruskan materi kita, yaitu pendidikan agama Kristen menurut Perjanjian Baru. Nah, untuk itu kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi sampai di sini pertemuan dalam. Nah, diharapkan kepada saudara mengerjakan tugas. Yang pertama, silakan dibuatkan rangkuman dari materi ini, kirimkan kepada saya. Kedua, bagaimana pendapat Anda metode pendidikan dalam Perjanjian Lama dalam relevansinya terhadap pendidikan zaman sekarang. Silakan, selamat belajar dan selamat bekerja. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.